Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 15, baris ke-6 dari atas ke bawah. Atas mufakat iradat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan mungkin itu alam. Alam itu selain Allah. Berarti alam itu bahagian daripada makhluknya Allah. Alam semesta. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Berarti makhluk, arti makhluk diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan atau menciptakan mungkin. Mungkin ini alam semesta, alam dunia, alam akhirat, alam jabarut, alam malakut, alam banyak. Yang kita tahu hanya alam dunia dan alam akhirat banyak. Nah itu kupasannya lain begitu. Pokoknya alam diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu, berarti dari kalimat yang kita baca ini mengadakan mungkin. Allah mengadakan alam, ya ada alam, dan meniadakan dia. Allah pun sanggup membinasakan alam semesta seperti terjadinya kiamat. Allah sanggup membinasakan. Allah sanggup memunculkan matahari. Allah pun sanggup menghilangkan matahari. Karena matahari itu makhluk ciptanya Allah. Semuanya diciptakan Allah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di langit ketujuh itu ada arsy. Ujar Rasulullah, mau ada yang percaya dia naik ke atas sana. Nah, arsy pun juga diciptakan Allah. Berarti arsy itu makhluk. Sebelum ada arsy sudah ada Allah. Sebelum ada arsy sudah ada Allah. Sebelum ada langit sudah ada Allah. Sebelum ada sesuatu sudah ada Allah. Kalimat di dalam kitab ini mengadakan. Yang mengadakan siapa? Allah. Yang diadakan Allah apa? Mungkin. Apa arti mungkin? Alam. Alam itu adalah ciptaan Allah. Berarti tidak ada pahaman proses alamnya terjadinya letusan, terjadinya gempa, terjadinya apapun lalu menjadi satu pulau, lalu menjadi satu kampung, lalu menjadi satu daerah, lalu menjadi satu negara. Ada usaha kira untuk itu alam diciptakan oleh Allah. Sebelum ada alam sudah ada Allah. Mengadakan mungkin berarti Allah mengadakan, menciptakan semua selain Allah berawal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berawal. Langit berawal karena langit diciptakan Allah. Arsy berawal, berarti arsy diciptakan Allah. Para
diciptakan Allah. Ulun membagian berlogika, ulun membagian beropini, ulun membagian baru kesimpulan. Apakah Allah Ta'ala di arsy? Kalau Allah Ta'ala di arsy, berarti Allah perlu ciptaannya. Sedangkan sebelum diciptakan aja Allah sudah ada. Yuk, ayo kita yang hadir, kita disuruh dalam Al-Quran menggunakan akal. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian kata Allah tidak berpikir? Afala tubsirun, apakah kalian tidak menganalisa? Di dalam Islam tidak ada ajaran doktrin. Di dalam Islam tidak ada ajaran doktrin, tidak ada. Doktrin itu memaksa akal untuk menerima. Tapi dalam ajaran Islam disuruh belajar, berpikir, menganalisa, meneliti, membanding. Makanya Bapak Ibu, ilmuwan terkenal itu rata-rata dari orang Muslim. Coba 2/3 dunia ini pernah dikuasai orang Muslim. Coba biar belajar, maaf, Allah bukan menyuruh biar belajar karena dia tidak ada pengetahuan, enggak. Islam itu sampai ke daerah Spanyol, Portugis, Eropa, dulu belajar Andalus. Nah, Bapak Ibu, semua penemu ilmu pengetahuan rata-rata dari orang Muslim. Ibnu Sina itu ahli kesehatan dunia terkenal. Muslim itu semua. Baik Mang dan Mang Wali Kota Banjarmasin, Al-Jabar. Nah itu tuh penting Bapak Ibu. Islam tidak ada ajaran doktrin. Islam tidak ada ajaran dogma. Islam suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpikir. Nah, kembali lagi, arsy ciptaan Allah. Berarti sebelum ada arsy sudah ada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah perlu ciptaannya? Buktinya sebelum ada ciptaan Allah sudah ada Allah. Nah, disinilah maaf gagalnya pahaman seseorang, apalagi berbicara tentang keimanan, bahwa Allah dikatakan di arsy, Allah Ta'ala bertempat di arsy, Allah Ta'ala bersemayam di arsy. Karena orang ini Pak belajar agama tidak secara rinci, hanya cukup membaca terjemahan Quran hadis belaka. Orang ini hanya membaca Quran hadis terjemahan belaka. Maka orang-orang yang membawa zaman sekarang ini, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Dusta itu mari kita kembali kepada terjemahan Quran hadis. Dusta itu, ayo yang hadir, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Dusta, mari kembali kita kepada terjemahan Quran hadis. Itu benar. Bapak Ibu, ulun mengungkap sedikit, mungkin beberapa biarlah pengajian, rumah kajian ulun di mana-mana tuh, biar tahu. Gara-gara pengajian ulun di Kanzul Khairat itu viral masuk ke TikTok. Jadi ulun jangan menyekolahkan anak di sekolahan yang mengatakan Allah Ta'ala di arsy. Jangan menyekolahkan anak di sekolahan yang mengatakan Allah Ta'ala di atas langit. Biar menjadikan anak syirik tanpa biar sadari.
Gara-gara ulun menyampaikan itu, ulun disampaikannya di komentar netizen ini guru umum. Apa ya? Ulun disampaikan orang guru umum apa? Selama ulun menyampaikan kebenaran, ulun disalahkan, lo lego aja ulun terima ulun. Yang ulun tidak, yang ulun sedih, kesalahan ulun dibenarkan orang, itu yang sedih. Ulun masih senyum kalau kebenaran yang ulun sampaikan disalahkan. Seperti orang umum, nggak jadi masalah. Kenapa itu? Ini bicara keimanan. Lalu ulun buka kitab. Nah ini hadiah guru-guru pemahaman berbahaya bagi orang yang mengatakan Allah Ta'ala di arsy. Bukan dosa besar lagi Bapak Ibu, kafir. Perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa perkataan Sayyidina Ali? Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliq al ma'bud. Siapa yang menyangka bahwa Allah Tuhan kita bertempat, maka orang itu jahil kuadrat. Apa jahil kuadrat? Jahil itu apa? Jahil itu artinya bodoh. Kalau kuadrat orang amun teh apa marahnya ini? Jahil kuadrat. Marahnya ampunlah. Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali guru sama siapa? Sama mertua Rasulullah. Ulun akan mengarahkan dulu Bapak Ibu. Nah, kita teruskan. Kemudian perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i? Man ya'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy kafara. Barang siapa yang meyakini Allah Ta'ala duduk di aras, bersemayam di aras, bertempat di aras, kafir. Ulunnya belum siapa-siapa. Pokoknya siapa yang memahami Allah Ta'ala di aras, kafir semua. Ulun hanya menyampaikan, bukan ulun ekstrem atau enggak, ulun menyampaikan. Penyampaian bisa diterima, bisa enggak? Ya kan? Yuk, Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini jadi ulun tuh Pak Ibu ini, nggak apa-apa. Berarti ada reaksi pengajian ulun, ceramah ulun tuh Pak Ibu masuk ke TikTok, masuk ke YouTube, bereaksi netizen tuh ngeri. Berarti bukuannya ini banyak meyakini Allah Ta'ala di langit. Ulun baru tahu karena banyaknya netizen komentar, guru bohong, guru kada tahu di dalil, guru menentang Quran. Ulun membacanya asalnya Pak Ibu itu ada maju umat ulun. Ternyata orang ulun tarik kotor diskusi ini. Jadi yang ulun terlalu tahu sudah reaksinya itu. Ujar bulannya komentarnya guru ditutup. Kita hidup nggak boleh nanti komentar karena itu kritik pampaman juga, menunjukkan kualitas keilmuan seseorang. Nah Bapak Ibu, ini penting. Fa inna Allah fallahu tabaraka wa ta'ala wa khaliqus samawati sab'i wal ardina wal arsy wal kursi wa khaliqul amakini kulliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menciptakan arsy, menciptakan kursi. Jangan kursi itu kursi ini lagi. Kursi itu nama makhluk Allah Ta'ala. Bukan kursi itu tabayang kursi yang ulun duduki lain. Juga bagian percaya kursi menunjukkan gambaran kursi kan. Biar membaca ayat kursi itu ayat menunjukkan gambaran kursi kan. Nah itu bahayanya
terilustrasi tanpa keilmuan tauhid bahaya ini. Nah, Allah menciptakan kursi wa khaliqul amakin. Allah menciptakan seluruh tempat. Amakin itu jamak dari makan, tempat. Seluruh tempat, atas tempat, bawah tempat, kanan tempat, kiri tempat, depan tempat, belakang tempat. Semua diciptakan oleh Allah. Wala yajuzu di sini tidak boleh ayo tak ada terekdekankan tayakini. Kalimat ter aja Bapak Ibu dalam keyakinan sudah tidak boleh, apalagi meyakini. Ini bicara keyakinan. Teryakini aja sudah tidak boleh, apalagi meyakini. Wala yajuzu ayyuk takada, tidak boleh teryakini Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala maujudun fi makanin, berada di suatu tempat. Au fi kullil amkinati, atau berada, berpindah-pindah tempat. Au annahu maujudun bis sama, atau Allah Ta'ala berada di langit, tidak boleh. Ayo Bapak Ibu. Au mutamakkinun wa jalisun ala arsy, atau Allah bersemayam duduk di arsy, tidak boleh. Wa kulluha, tiap-tiap teryakini yang disebutkan tadi faqad kafara, kafir. Sedang sudah cukup. Lalu belum dia tanya orang, guru, kan Qur'annya guru sudah jelas. Qur'annya sudah jelas. Ar-Rahman wa ala arsy istawa, bermula Allah bersifat rahmat, bersemayam di arsy. Itu namanya Bapak ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kalau diterjemahkan Allah Ta'ala mirip makhluk. Setiap makhluk bertemu, berarti Allah Ta'ala itu makhluk. Di dalam ilmu pesantren itu kayak ada ilmu mantik namanya. Maka ada ustaz-ustaz di sini belum main mantik dulu. Kita ilmu mantik. Kalau di perkuliahan ilmu filsafah, ilmu falsafah. Dalam pesantren ilmu mantik. Ilmu falsafah bisa benar, bisa salah. Imam Ghazali ulama besar, ahli falsafah. Tapi Imam Ghazali membedakan ada falsafah yang benar, ada filsafah atau filosof yang salah. Teori Aristoteles gak bisa, teori Darwin gak bisa. Itu yang Imam Ghazali blokir. Makanya Imam Ghazali ahli filsafah. Dalam pesantren belajar, di perkuliahan pun belajar. Tapi logika kita ini terbatas. Tapi penting memunculkan logika di dalam pemahaman. Ulun tanya Bapak Ibu, ini penting nih. Allah menciptakan arsy. Sebelum ada arsy sudah ada Allah. Sudah. Kalau ada pemahaman Allah Ta'ala berada di arsy, berarti Allah berpindah dong. Sebelum diciptakan arsy, lalu Allah menempati arsy. Allah ciptakan dulu arsy, baru Allah menempati arsy. Karena sebelum arsy diciptakan, Allah sudah ada. Minta maaf lah kalau ulun salah. Berlogika, beropini nih. Biar ke guru juga udah salah. Tapi gue pikir mana guru dulu lah. Nah terus, Allah Ta'ala menciptakan arsy. Lalu orang memaham ayat ini, Allah Ta'ala berada di arsy. Ayatnya jelas. Allah Ta'ala guru di arsy. Ayatnya jelas. Pak, ulun tanya, arsy kan diciptakan Allah. Iya. Kalau Allah menciptakan arsy, berarti sudah ada Allah kan sebelum ada arsy. Iya. Berarti Allah berpindah dari sebelum menciptakan arsy kepada arsy. Iya. Kalau berpindah benar nggak? Benar.
Pertanyaannya, sebelum Allah berada di arsy, Allah bertempat di mana? Karena sebelum ada tempat sudah ada Allah. Yang salah Qurannya kah? Pahaman pian kah? Ulun menjuluki pian buku ilmu kedokteran. Ini buku ilmu kedokteran. Kalau pian kada dokter, bacain buku ini. Resep pulang semua, gimana? Gimana Bapak Ibu? Bisa enggak? Ada nama obat di dalam buku ini. Ini buku kesehatan. Ada nama obat, ada milih-milihnya. Lalu di sini cara meracik obat pusing dan sebagainya. Lalu kita ada orang dokter, ada ahli kesehatan. Kita serahkan buku ini ke pian. Lalu dipahami oleh pian. Maaf, kalau bukan dokter, buku itu tepat nggak pemahamannya? Berani ke dokter? Berani pian kepada orang ini. Karena dia meracik obat hasil membaca, sedangkan dia bukan jurusannya. Kalau dokter, dia sekolah kuliah di kedokteran. Dokter itu pun bidangnya beda-beda, ahlinya, ya kan? Diserahilah buku kesehatan kepada dokter. Pertanyaannya, nyambung nggak? Ini buku kesehatan, orang ini dokter, lalu diserahkan buku kesehatan ini kepada dokter. Nyambung gak? Nyambung. Ini Al-Quran belum serahkan, maaf, lawan seseorang ada tapi paham juga membaca Quran terjemahannya, membawa memaksa orang memaham Quran di arsy, Allah di arsy. Maka bicara keyakinan lagi Bapak Ibu, tidak bisa. Quran itu sumbernya ilmu pengetahuan. Cara memahami Al-Quran memerlukan ilmu memahami. Quran itu Pak Aiwi sumbernya ilmu pengetahuan, tapi bukan ilmu pengetahuan. Kalau ingin menggali ilmu pengetahuan dari sumber, memerlukan alat-alat memahami Quran. Kalau anak jadi tukang, kalau pada lengkap alat gak usah, rusak bangunan. Sedangkan sudah. Coba pian buka Google pian surah Thaha Ar-Rahman wa al-Arsy. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, Allah Ta'ala bukan bertempat di arsy. Allah Ta'ala bukan bersemayam di arsy. Itu ayat mutasyabihat namanya. Ayat mutasyabihat kalau dimaknai secara tekstual, maka Allah bertempat. Nah, itu bahayanya orang zaman sekarang. Mari kita kembali ke Al-Quran, ke hadis. Itu bohong. Mari kembali kepada terjemahan Quran dan hadis. Pertanyaan kepada pihak setelah ini kita baca kitab, apakah terjemahan itu sama dengan Quran? Apakah terjemahan itu sama dengan tekstual Quran? Terjemahan itu sama dengan Quran. Terjemahan lain, Quran lain lagi. Gini aja. Malam tadi guru di kampung kami panjang tangan ditangkap polisi. Terjemahan gak ada. Malam tadi guru dinaik panjang tangan di kampung kami ditangkap polisi. Ayo biar pahami tekstualnya itu. Memang kita kadang ngerti kiasan. Berapa menit tangannya? Apakah dia melayani kata-kata itu? Berapa meter tangannya? Dalam bahasa Indonesia ada makna kiasan. Dalam bahasa Arab banyak makna kiasan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Banyak gagal benar sih gitu. Ini orang kada lulus belajar bahasa Indonesia. Apabila memahami sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, lalu mendapat ayat mendayung kedua laju benar, berarti jangan dilayani. So belajar bahasa Indonesia dulu. Ayo, jangan hadir. Nah, disitulah pentingnya Bapak Ibu ilmu. Nah,
termasuk kita pagi ini mengadakan mungkin. Allah mengadakan semua supaya kita lebih dekat, lebih kenal dengan Sang Pencipta lewat ciptaannya. Ayo yang hati-hati lewat ciptaannya, supaya kita tambah kenal, tambah mempeluk. Memang Allah kuasa. Ulun tuh baik melihat kucing tuh baik di luar rumah ulun tuh anaknya ulun hitung anak, maaflah, ulun lihat di puting susu mamanya anak. Dasar Allah Ta'ala kuasa. Puting susu mamanya tuh kucing itu anak. Pinter menghitungnya. Sesuainya emang nih anak kucing ini banyak. Minta maaf ibu-ibu, kebiasaan orang kembar itu berapa? 2. Berarti sesuai aja banget. Tidak usah dibayangkan. Allah Maha Kuasa. Kalau lebih daripada 2, anaknya makanya di luar negeri itu lain lagi tuh. Itu ada seperti diproses tuh, seperti bayi tabung dan sebagainya itu. Nah itu lain lagi. Lalu ada di luar negeri itu namanya bank air susu. Nah ini Allah menciptakan rata-rata lah orang namanya kembar itu 2. Kebetulan ibunya maaf punya 2, itu aja. Nah tapi bang gue kalau keduanya belum sama-sama menyusup, berarti ini. Nah itu tuh di luar negeri bisa mengembangkan bayi dia protek macam-macam karena dia punya bank air susu. Semua perempuan yang punya air susu boleh menjual air susunya ke bank air susu. Dalam Islam hancur itu karena ada namanya ibu susu, ada namanya saudara susu. Kalau saudara susu Islam tidak boleh nikah. Hebatnya Islam. Makanya tidak ada bank air susu di negara-negara muslim. Nah itu kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Yakin, tunduk kita dengan kekuasaan Allah. Lagi, biar itu sayang lawan kucing, biar makannya kucing, tunduk ini makan. Lalu paikin anak keluar rumah, kucing itu melihat biar mendekati nyaw. Instingnya main. Ini orang nang memakani aku. Coba ibu-ibu tes gitu ya, kucing mendekati cetok lawan, jangan mati lah. Simpulnya siram orang air, buka akhirnya kucing itu melihat dia lari. Kucing itu melihat dia lari. Kenapa? Dia kucing ini namanya aku semalam. Ya Allah, Allah Maha Kuasa. Ada instingnya di situ. Nah, itu Pak orang udah tahu ini kenal Allah lewat ciptaannya. Terus dan meniadakan dia, meniadakan mungkin. Asalnya sehat, ditiadakan Allah sehat, jadi sakit. Asalnya sakit, ditiadakan Allah sakit, sehat. Nah, itu meniadakan namanya. Allah sanggup mengadakan yang tidak ada. Allah sanggup meniadakan yang ada. Nah ini penting supaya kita jangan stres, supaya kita jangan tegang. Allah Maha Kuasa mengadakan yang belum ada. Allah pun Maha Kuasa meniadakan yang ada. Yang tidak ada sanggup diadakan Allah. Yang sudah diadakan Allah sanggup ditiadakan Allah. Berarti semua hak kekuasaan Allah mengadakan dan meniadakan. Jelaskan sudah? Jelas. Sambung lagi itu waktu. Atas mufakat iradat, garis bawahi. Apa maksud mufakat iradat?
tidak pernah tersalah Allah Ta'ala dalam mengadakan atau meniadakan. Kalimat mufakat tidak pernah tersalah. Allah Ta'ala tidak pernah salah. Kita yang salah memahami. Nah ini Bapak Ibu, orang Betawi itu kayak itu Raden. Meninggalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sih dia bakal meninggal? Anu guru para bapak dalam hati orang beriman sampai sudah umurnya. Ada ular, kenapa bakal meninggal? Dipatok ular. Nah jadi situ Pak, ingat gara-gara tuh di situ tuh tadi ditapes kuburan kampung dirundang kada tuh nanti gara-garanya berular. Nah ada yang mati sudah penduduk, makanya ngalim benar Pak RT ini. Nah tuh kemana tuh nanti? Pak RT mau disalahkan. Ular takut orang itu meninggal digigit ular kehendak siapa? Kehendak Allah. Tenang, usah ikhtiar. Kita gotong royong bertetapdas Allah karena warga satu sudah meninggal digigitnya ular di situ. Kita harus mencari beban siapa tahu di pemerintah nama menangkap ular itu beban siapa tahu. Dan karena apa? Nah kita temui bandangkan. Nah itu bebannya. Itu namanya usaha ya. Nah mulut nang tadi namanya nang bayar kita di siapa tahu? Itu kurang berbeda wae. Kalau mencari damkar, kalau gotong royong itu kurang berusaha tidak. Nah itu penting. Ada belum? Nah ini Pak Omanya ada rumah kita ini, anak-anak banyak genangan banyak demam berdarah. Ini gara-gara ini. Makanya kita harus bersihin kampung nih. Saya udah demam berdarah. Menghadapi demam berdarah siapa? Siapa? Allah. Berhasil di sekitar rumah kita. Nah, lalu mendatangkan pemerintah apa tuh? Berbahasa tuh apa? Nah, ada tahu marahnya apa Pak Haji Ustaz tahu. Nah, itu namanya usaha ikhtiar. Kedua-duanya jujur. Cepat ini. Nah, demam berdarah. Nah, ada di kampung kita. Itu sudah kehendak Allah. Berdiam lagi. Nah, itu kurang salah. Usaha ikhtiarnya lah. Nah, salah. Ini apa yang banyak mulut kita minta salah, menyalahkan. Padahal itu sudah kehendak Allah. Tapi sesuatu yang terjadi kalau diusahai, Allah menyuruh ikat berusaha ikhtiar. Itu teguranku karena di kamu bersih. Nah, misalnya, ayo pasang bendera. Nah, kenapa 17 Agustus? Soalnya ada bendera tahun kurang. Aduh, usah Pak. Kasihan pabrik Europe, usah Pak, dihargai Pak. Merah putih itu berat Bapak Ibu, dikibarkan itu berat. Ada genangan air mata dan tumpahan darah. Aja protes boleh, tapi jangan diadang-adang bendera itu bendera bajak laut, kalau yang mengerikan itu. Ada usah di Kalimantan yang kasihan. Abah mama pian orang pejuang, ada usah. Itu kelakuan orang sakit hati, tidak usah. Pasang aja bendera, berdoa, mudahan pemimpin kita tuh baik aja semuanya. Nah kada baik mudahan diganti, nah baik mudahan kita muncul. Kayak itu jangan mudahan cepat mati, jangan. Biar Allah tahu. Nah itu, nah cukup sampai di sini dulu. Kalimat mufakat itu nama baik yang penting. Tidak pernah salah Allah Ta'ala dalam mengadakan atau meniadakan. Kita jangan protes, tapi kita disuruh sampai dia. Nah cukup, insya Allah minggu depan kita sampaikan. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Maafu anna ya Karim, maafu anna ya Rahim, maafu anna ya Arhamar Rahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى لجميع الحاضرين والحاضرات.
الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله